Cek 1M 2M cek and recheck. Wahayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam, daun saga, menajab salam si asuh surya, amin rabbal alamin. Hafalannya lillahi wa li syafaati rasulillah wa bi karamati auliyaillah wa bi barakatil ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ukhrijat lin-nas minaz zulumati ilan nur. Bapak Ibu kasepuhan, wargi Ubulak Mushola An-Najaf, para asatidz, para guru, Bapak Haji, Ibu Haji, AA Haji, Teteh Haji, dan semua yang hapunten tidak bisa disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Kumaha pangestu? Alhamdulillah. Pami teu mah teu aya di dieu nya. Atuh nya. Jadi kieu pami di tengah-tengah pangaosan abdi nyarios nya. Warna atuh nya. Nya atuh nya. Nya. Ya, pertama-tama puja dan puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ke-22 ya. 22. Insyaallah malam ini berarti malam 23 ya, malam ganjil yang sudah memberikan nikmat iman dan Islam, karena itu nikmat terbesar. Jadi saurna salah satu ciri ketika kita sedang menurun
imannya atau tidak dalam rahmat ridha Allah, atau azab yang paling halus yang paling pertama dikasih adalah kenikmatan iman dan Islam tersebut. Maksudnya kumaha contohnya kita lagi ibadah tapi males hoream gitu, hayang buru-buru beres, tidak menikmati ya. Itu salah satu ciri ya musibah yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman sebelum ya. Jadi bukan azab yang macam-macam, tapi itu dulu yang dicabut. Maka dari itu selalu kita panjatkan puja dan puji syukur pasti di mana-mana atas nikmat iman dan Islam, karena tidak bisa ditukar baik dunia maupun seisinya. Salawat serta salam mari kita curahkan selalu kepada Nabi yang sudah menguasai 2/3 dunia selama 7 abad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ya, untuk materi kali ini cukup padat insya Allah ya. Sampai ya jangan sampai lewat syuruk ya. Mungkin setengah jam ke depan. Ya, jadi punten pamikiran keurina, guyona cukup padat dan rijing ya, atau menyambung dari tadi barusan disebut Nabi yang sudah menguasai 2/3 dunia selama 7 abad. Sebelum Nabi Muhammad SAW, total jumlah Nabi ya, ada 124.000. Dari 124.000 Nabi terpilihlah Rasul sejumlah 313. Dari 313 Rasul terpilih lagi 25 yang wajib kita ketahui sebagai rukun iman atau Islam. Iman ayat namina Pak iman di dia atau bu iman ya, iman kepada Rasul yang 25 ya. Dari 25 Nabi atau Rasul ya, mereka semua Rasul. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul udah pasti Nabi. Dari 25 Nabi tersebut, dari 25 Rasul tersebut terpilih lagi ulul azmi berjumlah 5. Terpilih lagi ulul azmi 5 Rasul. Dari 5 Rasul yang terbaik, yang paling pertama adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari sekian banyak Rasul tentunya kita sering mendengar kisah-kisahnya, baik yang termaktub dalam Al-Quran ya, maupun yang di luar Quran. Ada dari hadis ya, ada juga dari kitab-kitab karangan para aulia, bahkan ada juga ya dari kitab-kitab yang turun sebelum Quran, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Semua nabi seolah-olah mukjizatnya keren-keren ya, cetar gitu ya. Pas gitu ya, cetar, kedengarannya fantastis. Wow. Nabi yang bisa bertahan dari api yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang bisa membelah lautan yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang bisa menaklukkan jin, bahkan elemen avatar, udara,
ya Nabi Sulaiman alaihissalam, bicara dengan hewan, tumbuhan. Selanjutnya ya, Nabi yang dianugerahi bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi kenapa ya, Nabi Muhammad SAW ya, yang diutamakan dari sekian banyak mukjizatnya adalah Al-Quran. Ya mungkin kita aja yang lupa lagi ya, atau kurang membaca, mengkaji ya, sirah nabawiyah. Kalau ibaratnya Tuan Syahrul Qadir ada manakibnya, ya berarti Nabi juga ada khusus tentang keistimewaan mukjizat-mukjizat Nabi. Ternyata Nabi mukjizatnya paling banyak. Paling apa? Banyak. Katanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad SAW juga bisa. Ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Ini jelas dalam Al-Quran ada bahwasanya umatnya meminta bukti. Ya. Lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menangkap burung, lalu burung tersebut dimutilasi. Ya tentunya dimatiin dulu ya, nggak disiksa, lain disiksa hidup-hidup dipotong-potong, dimatiin dulu, udah mati ya kayak kita menyembelih lah ya, kayak mati, lalu sobek-sobek ya, dipotong sayapnya kanan kiri, kakinya, kepalanya, ekornya, badannya, lalu dipisah ke 8 penjuru mata angin. Dan dalam seketika setelah terpisah, maka Allah menunjukkan kuasanya, burung itu bersatu kembali hidup lagi. Kalau Nabi Isa masih utuh menghidupkannya, enggak sampai terpisah badannya. Nah, Nabi Muhammad SAW lebih keren. Ya, Ibu, Bapak, punten, bukan saya ngajak ngebayangin makan ya, tapi pasti pernah makan ayam ya. Makan ayam. Senang dada apa paha? Ayam senang dada, ayam senang paha. Ya, jarang makan satu ayam ekor ya, langsung gitu ya. Pasti kalaupun ada bakakat pasti dipotong. Ayamnya bagian pahanya sajalah, dadanya sajalah gitu ya. Jang-jang hungkulnya, sayapnya dan seterusnya. Nah, ketika Nabi mau menyantap makanan, berarti kan itu udah lebih daripada tadi tanda kutip dimutilasi, udah dipotong-potong. Kita sering beli ayam pahanya doang, teuing bulu nama di mana, teuing jang-jangna di mana, teuing buluna, leherna, ekorna di mana. Bisa jadi paha kanan kiri nage pahili antara ayam satu dengan ayam yang lain ya. Ada banyak ayam, ada banyak paha, ada banyak dada. Nah, ketika Nabi mau makan, ya, karena si ayam ini tidak disembelih dengan syariat sesuai syariat, tidak bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ujuk-ujuk mangkedunduk eta hayam hirup deui. Kabayang? Kalau tadi Nabi Ibrahim belum digoreng ya, cuma dimutilasi. Kan kita kalau misalkan habis mungkin ibu-ibu ada yang pernah atau bapak-bapak motong ayam ke tukang daging, kan banyak proses ya. Dicabutan heula bulunanya, dikumbahan heula getihna nya, aduknya. Teras ya, belum dikumpulin ya, di pasar ya, dibekuin dan seterusnya sampai di rumah kita masak, kita bumbuin, sajikan di piring, baru dimakan. Prosesnya banyak, panjang, kali lebar, sama dengan luas. Eta hayam bersatulah semua potongan-potongan yang lainnya ya, kembali menjadi bakaka, tanda kutip ya, jadi bakaka, lalu hidup lagi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, hamba tidak disembelih sesuai syar'i, jangan makan hamba.
seperti itu ya. Si ayam hiduplah ya. Itu salah satu bukti Nabi dimaksum. Dimaksum adalah terlindung dari dosa. Nah, hanya tadi kita banyak yang nggak tahu ya. Anggap aja kita pakai pengetahuan kita yang umum, ceritanya para nabi yang kuat-kuat itu badannya. Ya, Nabi Musa pernah satu hari nggak sengaja gitu ya berantem. Padahal nggak kekuatan penuh gitu. Meninggal si orang Yahudinya, Bani Israilnya. Saking kekarnya kuatnya Nabi Musa. Dan ada yang lebih kekar, lebih kuat daripada Nabi Musa, yaitu Nabi dalam kisah ini relate dengan asbabun nuzul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi awalan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh usianya lebih dari 1000 tahun, bangun bahtera, pengikutnya cuman nggak lebih dari 40 orang. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ya, Nabi apalagi, sampai semua nabi ya, pengikutnya itu sedikit ya, tidak banyak. Padahal mukjizatnya tadi keren-keren, seperti yang kita dengar. Tapi Nabi Muhammad SAW ya, yang memilih untuk tidak mau menggunakan privilege sebagai nabi ya, yang mungkin kita pernah dengar membelah bulan, keluar dari air susunya dan seterusnya. Ya, pada kisah perang ya, Nabi katanya sampai berdarah. Itu Nabi sebetulnya udah ditolongin sebelum berdarah tuh, malaikat udah pengen bantu ya biar Nabi nggak usah berdarah gitu. Bahkan sahabat yang lain pun melindungi. Tapi kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Saya pengen ngerasain gimana rasanya berdarah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi memilih untuk tidak menggunakan. Ketika di Taif dilemparin, ditawarin sama malaikat ya, biar dibalikin ke gunung ya. Tapi Nabi memilih apa? Ya, memilih mereka sesungguhnya nggak tahu, malah didoain. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuklah kepada umatku karena mereka tidak mengetahui, berikanlah hidayah. Malah mendoain seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah ya, dengan kerendahan hati Nabi, low profile-nya Nabi, humble-nya Nabi, low key-nya Nabi ya, sehingga diabadikan dalam penghujung surah At-Taubah ya, yaitu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat tersebut disusun ya, dimasukkan ke dalam roti al-maksurat zikir pagi petang ya, sehingga kalau udah biasa baca ya, baik itu wirdul latif al-maksurat ya, setiap pagi dan petang, insya Allah yang mendapatkan keberkahan dua ayat tersebut. Di mana letak katanya, kalimatnya, bahwa Nabi itu tadi ingin merasakan, jadi sangat pengen ngerasain bagaimana yang kita, gimana rasanya jadi manusia biasa, ketihan, lapar, haus, sehingga orang lain akan puasanya, atuhannya, gitu. Lapor ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum
harisun alaikum. Kalimatnya harisun alaikum. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, kita kembali nabi yang kuat ya. Dari 124.000 nabi ya yang kita nggak tahu semuanya, ada satu namanya Nabi Syamun. Ada riwayat lain memberitahu lah ya. Bilang katanya Nabi Syamsun, sampai ke sini jadi Samson. Samson kan terkenal ya, kos abi itu berotot, ente ya. Abi ototnya kalau terlalu keluar. Ada juga versi barat ya, jadi Simpson. Barangkali ada yang pernah nonton kartun ya, jadi inspirasi nama Simpson. Baik istilah Samsun, Samun ya. Jadi ceritanya begini, ceritanya begini. Saking kuatnya Nabi Samun, dia hanya menggunakan 2 taring unta sebagai pisau atau pedangnya, alatnya. Jadi berdakwah, mengkampanyekan la ilaha illallah. Namun ketika banyak yang mengingkari, bahkan memerangi, ya beliau siap karena badannya kuat, siga Superman, bulletproof, anti bacok, tekbal, orang diomanya. Nah, karena badannya kebal, berantemnya jago, tenaganya kuat, sampai katanya sekali menggunakan alatnya, pedangnya, taring unta tersebut ya, itu bisa puluhan orang langsung mati, saking hebatnya. Bahkan disebutkan juga ya, ini di dalam kitab Imam Al-Ghazali ya. Jadi ketika haus, kan lagi perang haus gitu ya, eta bisa keluar cai tina pedang, tina taring unta. Kalau lagi lapar bisa keluar daging katanya gitu. Namanya juga mukjizat. Namun ya walhasil dakwahnya tidak ada yang mau ikut, tidak mendapatkan pengikut, yang akhirnya selalu perang tapi selalu menang. Ya, sampai satu kerajaan, rajanya gundah risau karena ya nggak mau sampai kalah. Ya, pengen mencari cara menyampaikan sayembara kepada para rakyatnya, barang siapa yang bisa membawakan Syamun ke depan saya dalam kondisi terikat atau tak berdaya, ya, akan diberikan hadiah yang tidak habis 7 turunan, saking banyaknya. Nah, banyak yang gak sanggup, sampai akhirnya raja kepikiran siapa orang terdekatnya. Ya, kita suka nonton film-film superhero ya, biasanya musuhnya, villainnya ya, yang penjahatnya, antagonisnya itu pasti nyerang kelemahan sang superhero dengan lewat orang yang dicintainya, disayanginya. Tapi si raja ini lebih pintar, nggak kayak di film-film diculik, disandra, enggak, karena udah tahu nggak guna. Dia lebih cerdik, caranya dengan tadi sayembaranya, khususon. Ya, wahai istri Syamun, apakah kamu mencintai suamimu? Tentu saja. Apakah suamimu akan hidup selamanya? Ya enggak, dia manusia, pasti juga akan ada matinya. Apakah suamimu kalau meninggal akan meninggalkan banyak harta? Ya enggak juga, karena dia kan cuma kuat, bukan kayak Nabi Sulaiman gitu ya.
Nah, oke, mau gak ini sayembara ini saya tambahin buat kamu ya, lebih banyak lagi kalau kamu mampu membujuk suamimu untuk bisa tahu kelemahannya ya. Bahkan kalau kamu bisa ngerjain sendiri ditambah lagi. Singkat cerita, setiap malam istrinya mencoba ya, ketika Nabi Syamun tidur itu dia mencoba mengikat dengan tali yang ada ya, kakinya dan lain-lain sampai pastinya Nabi Syamun terbangun. Wahai istriku, apa yang kau lakukan? Oh, ternyata istrinya dengan ngelesnya menjawab, oh enggak, kamu begitu kuat, saya cuma pengen ngetes aja seberapa kuat kamu. Sampai malam kedua dicoba lagi dengan cara dirayu, dibujuk ya, sayang, hapunten izin ya. Ini mungkin kurang layak saya untuk sampaikan, tapi ya apa adanya ya. Namanya hubungan suami istri, kadang ada fantasi si istri ini memberikan klise atau gimmick atau pura-pura modus gitu di tangan suaminya. Akhirnya terbujuklah kalau mau kayak gitu, oke, kata suaminya, kata Nabi Syamun, ya gak usah pakai rantai karena percuma. Nih rambut saya kan panjang, gunting aja terus ikatkan di bagian-bagian yang pengen kamu ikat sampai saya tidak berdaya. Itu kalau mau dicoba ya. Dan benar dilakukan. Setelah diikat ya, ternyata sang istri ya, bukannya melanjutkan janjinya, tapi malah bisa jadi juga dilanjutin dulu ya, terus nggak dilepasin. Lalu ya akhirnya dicepukin ya, bahasa ayah nama cepuk ya. Intermezzo, saya mendapatkan quotes ini dari murid ya. Lebih baik cupu daripada jadi cepu. Nah, apa itu cepu? Ya cepu teh si istri nanya. Jadi dicepuin, dikasih tahu ya ada intel, akhirnya segera datang pasukan ke situ. Nabi Syamun terikat tidak berdaya ya, apalagi habis lemas ya. Dan ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan katanya sampai dikulitik hidup-hidup ya, dipotong sedikit-sedikit, kukunya dicongkel ya, jarinya dipotong satu-satu, pokoknya sadis parah karena kan kuat ya. Saking parahnya ya, dari bawah sampai atas, sampai bagian wajahnya ya, kupingnya, lidahnya, matanya dicongkel. Wah, pokoknya hapunten izin punya dia cerita menyampaikan. Seperti itu yang dikisahkan di kitabnya Imam Al-Ghazali. Dan singkat cerita ya, malaikat tentunya datang, wahai Nabiullah Syamun, apa yang engkau inginkan? Allah mengutusku untuk bisa membantumu. Saya enggak banyak, saya ingin hanya kekuatan saya kembali, dan saya bernazar kalau bisa kembali semua, bahkan bisa membalikan keadaan, saya akan ibadah 1000 tahun siang dan malam. Saya akan ibadah 1000 tahun siang dan malam. Ya. Walhasil kekuatannya kembali ya. Tiang yang hancur, istananya roboh ya, sampai singkat cerita semua orang ya mati seperti biasanya, bahkan termasuk istrinya. Pandangannya kembali, matanya kembali, telinganya semua utuh ya. Karena Allah Maha Kuasa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kan tadi udah dikisahin, yang mati aja bisa hidup lagi ya. Burungnya Nabi Ibrahim
burung yang dimutilasi oleh Nabi Ibrahim ya itu bisa hidup lagi bersatu ya sayapnya kakinya. Nabi yang lagi makan ayam ya yang udah terputus-putus itu hidup lagi. Ini Nabi, bahkan seorang Nabi bukan burung ya bukan hewan ya. Seorang Nabi Allah. Nah dari kisah tersebut ya Nabi Muhammad SAW memberikan informasi bahagia untuk kita bisa beribadah. Jadi ceritanya sahabat bertanya, wahai Nabi, ya dari kisah sebelum-sebelumnya kan usia manusia selalu berkurang. Ya sampai kita mah nggak nyampe 100 tahun, 100 tahun lebih itu bonus. Sebagaimana kita bisa beribadah kayak Nabi Samun pengen juga dong, koyong, atuhnya, atuh koyong. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diwahyukan surat Al-Qadar. Yuk sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? Lupa lagi. Makanya kita ngaji lagi. Pulang ke rumah lupa lagi. Biar ingat ngaji lagi. Nya atau nya. Iya. Ya, sesuai judul yang saya buat di flyer Pulsu kali ini, it's better than 30,000 days. Lebih baik daripada 30.000 hari. Jadi sholat 1 rakaat ya sama kayak sholat awalnya kita menghitung 1000 rakaat ya. Bisa juga sama kayak tadi hari 30.000 rakaat. Kan kenapa 30.000? Asal baik ya, kayak ya, tidak ada yang lebih dari 30.000 ya, yaitu sholat di Masjidil Haram. 1 rakaatnya sebanding 100.000 rakaat. Jadi terlebay-lebay amat mau dikali 30.000 gitu ya. Sedekah 1.000 sama kayak sedekah 30 juta. Bahkan kalau yang kenapa wakaf Quran di sana ramai ya karena tadi nggak cuma sholatnya sama kayak 100.000 rakaat ya. Sedekah 1.000-nya juga dikali 100.000 kayak sama dengan berapa 1.000 dikali 100.000? 100 juta seperti itu ya di Masjidil Haram. Apalagi ditambah kali lagi 30.000 Lailatul Qadar. Makanya ada Nabi umroh Ramadan sama kayak haji bersamaku. Karena tadi secara angkanya aja udah cuma 100.000 ditambah dikali 30.000. Tapi disclaimer ini hanya angka untuk memotivasi kita ya, Allah Maha Memberi bisa lebih dari itu ya. Bisa lebih daripada 1000 bulan. Disebutnya khairun min alfi syahr. 1000 teh bisa lebih gitu. Bisa nyampe dari 100.000. Bahkan puasanya sendiri pahalanya berapa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal Bani Adam itu akan kembali kepadanya ya, sedekah kembali kepada kita, berbuat baik kembali kepada kita ya. Semuanya kembali kepada kita kecuali siam ya, puasa.
fa innahu li, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Puasa itu pahalanya tak hingga, tanpa batas, unlimited, infinity, lebih dari 100.000, lebih gede 100.000 atau tanpa batas? Tanpa batas tentunya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu barusan cerita tentang Lailatul Qadar, dan waktu sudah menunjukkan jam 5.45, ya. Syuruk sekitar 5 menitan lagi, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini baru sedikit kisah. Kalau nanti mungkin ada lagi full-nya, insya Allah akan dibahas bagaimana fundamental dan teknikal tentang iktikaf, ya. Insya Allah. Sampai sini ayat patarosan panginten mangga. Pertanyaan yang sangat culture, ya lagi. Saya pamit ayah abdi nunanya. Ya abdi nunanya makan jawabnya lira, tanya lira jawabnya lira. Ya tenaros teh aya 2 makna. Nu hiji kahartos pisan, anu kadua teu kahartos pisan. Tapi insyaallah mudahnya atunya. Tapi insyaallah ya kisah tadi tentang Nabi Syamun, ya, bahwasanya Samson itu nyata, karena tadi satu dari 124.000 nabi. Bahkan ada nabi yang terkenal, ya, yang sering kita dengar namanya, yaitu gurunya Nabi Musa, diabadikan dalam surat Kahfi, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Saya yakin, ya, Balian bin Malkan alias Nabi Khidir adalah satu dari Rasul yang 313, ya, karena tadi mengajarkan atau menjadi gurunya Nabi Musa dan Nabi Harun, yang kisahnya ada di surat Al-Kahfi. Nah, BTW, ya, tentang surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu artinya adalah gua, ya. Jadi sekilas tentang iktikaf, ya, ada hubungannya antara iktikaf dengan Al-Kahfi alias dengan gua. Setiap nabi mendapatkan keajaiban atau mukjizat, ya, setelah mereka masuk ke dalam gua. Islam adalah agama yang ajaib, Qurannya ajaib, ya, diturunkan di bulan Ramadan yang ajaib, ya, kepada nabi yang paling ajaib, paling mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran menceritakan keajaiban, dan keajaiban tidak hanya berlaku untuk nabi yang mendapatkan mukjizat, tapi para wali mendapatkan keajaiban juga yang disebut karomah. Pada orang-orang soleh disebut ma'unah. Contohnya karomah yang terkenal juga dalam surat Ali Imran, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah Siti Maryam yang mendapatkan makanan di dalam mihrabnya. Mihrabnya itu adalah gua, ya, gua keajaiban. Nabi Nuh masuk ke dalam gua keajaiban dengan membuat bahtera. Nabi Yusuf masuk ke dalam gua, dimasukkan ke sumur, terus diangkat, terus jadi budak, terus difitnah, masuk penjara, masuk gua lagi, lalu diangkat jadi menteri. Nabi Musa ke Bukit Tursina, ya, yang pengen melihat Allah itu terus pingsan. Terus Nabi Muhammad SAW guanya gua Hira. Ada lagi yang masuk perut ikan paus, yaitu Nabi Yunus. Nah, proses masuknya gua keajaiban ini merupakan satu pola untuk kita sebagai umat Nabi, ya, agar mengikuti bisa mendapatkan keajaiban, yaitu dengan cara masuk goa. Dalam surat Al-Kahfi
potongan ayat 16. Alhamdulillah. Bismillah. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Maka masuklah ke dalam gua, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya dan menyediakan pertolongan untuk semua persoalan. Tapi sekarang udah ada ya gua. Ya, Nabi Muhammad SAW membuat gua-gua untuk umatnya, yaitu berupa masjid, berupa musola yang kita bisa bangun, ya, yang kita bisa tempati, yang bisa kita duduki saat ini. Ya. Cari barinya rande, kan? Dalam gua keajaiban. Ada beberapa macam gua, ya. Yang pertama ada dua macam, satu berdasarkan tempat, yang kedua berdasarkan waktu. Ya. Sekarang 5.50. Berdasarkan tempat, ya, disebutkan ini dari buku Rahasia Magnet Rezeki, masih lanjutan yang kemarin. Gua keajaiban berdasarkan tempat. Yang pertama adalah majelis ilmu atau majelis taklim. Ini disebutin majelis ilmu soalnya mau disebut majelis taklim identik sama ibu-ibu. MTek apa? MTek benar ya? Ya. Atau isinya majelis taklim identiknya ya nama komunitas pengajian. Jadi yang pertama gua keajaiban berdasarkan tempat adalah majelis ilmu. Yang kedua adalah sholat. Kita sholat itu sama kayak masuk gua. Yang ketiga adalah iktikaf. Yang keempat baca Quran. Yang kelima adalah umroh dan haji, ya, termasuk ziarah. Kenapa? Karena ketika kita masuk gua, ya, ada 7 syarat. Saya bacakan dengan singkat. Yang pertama, sepi terasing, ya, seperti kayak isolasi mandiri. 2, terlepas dari hiruk-pikuk dunia. 3, puasa berita. 4, fokus pada proses, tidak berharap keajaiban. Biar fokus pada proses, bukan fokus nunggu minta begitu. Dalam satu keafdolan atau keutamaan, orang yang membaca Al-Quran sampai tidak, saking sibuknya, orang yang sibuk baca Quran sampai tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada orang yang berdoa itu sendiri atau yang meminta. Ya. Itu yang dimaksud poin nomor 4. Yang kelima, jiwa yang selalu tenang, nggak gelisah. Ya. Kayak tadi kita seperti mati lampu. Ya, saya langsung disambut ya. Ya. Tapi jiwa kita tenang. Kuno tenang soalnya kersolat ya. Kersolat itu. Ya. Aduh, ya. Nah, yang keenam, ya, mengasah gergaji. Yang ketujuh, sering masuk gua. Ya, Nabi ke gua Hiro bukan sekali 2 kali, ya. Konon katanya selama lebih dari 2 tahun pulang pergi, naik turun gua Hiro. Ya. Kalau ada di pesantren, ya, di tingkatan tertentu ada tahapan qiraat, ya, yang biasanya di atas gunung kayak orang bertapak. Nah, berikutnya tentang gua keajaiban berdasar waktu, yaitu waktu-waktu mustajab adalah ketika turunnya hujan. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Maka disarankan untuk berdoa. Nah, terus kira-kira apa doanya?
deui. Maka dari itu para ulama membantu menyusunkan doa-doa sehingga kita tidak perlu milih-milih lagi mau doa apa. Waktu pagi doanya ini, waktu siang doanya ini, pikirnya ini, wiridnya ini. Nah, untuk antara adzan dan iqamah, salah satu yang mengijazahkan adalah doa untuk orang tua. Wabillahi wal hidayah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pertama hujan, yang kedua iqamah dan adzan, yang ketiga antara dua khutbah. Nggak cuma buat bapak-bapak yang jumatan, ya ibu-ibu pun bisa ikut ya. Apa contohnya? Ya, barangkali yang udah pernah umroh atau haji di sana melihat ibu-ibu juga ikut jumatan. Ya. Jadi kalau di sini ya nggak lazim ya, tapi ada mungkin ya di beberapa tempat ya, minoritas. Ya. 1 hujan, 2 antara iqamah dan adzan, 3 antara 2 khutbah, 4 ketika sahur, 5 ketika berbuka. Ya, bahkan untuk sahur ada yang membuat lagunya, judulnya Waktu Sahar. Itu Syakir Daulay. Dan itu juga ada di ayatnya ya, dari bersambung ayat tahajud. Dan terakhir adalah berbuka puasa. Termasuk kita yang puasa doanya dikabul. Ada orang dizolimi, orang berpuasa, orang tua kepada anak ketika masih hidup, kalau udah meninggal anak kepada orang tua. Dan yang terakhir last but not least ya, ada 2 bacaan yang dijazahkan. Kalau masuk guanya karena terpaksa, karena punya masalah, ya contoh kayak Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus kan karena terpaksa. Ya, itu ya zikirnya Nabi Yunus yang dipakai adalah lupalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ini diabadikan, dijazahkan oleh para wali, dibaca sebelum adzan subuh alias pas tahrim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang kedua ketika sengaja, bukan karena terpaksa, yaitu ada 2 pilihan. Pertama doanya dari Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua doa yang setelah ayat tahajud, fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah syuruk, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Semata-mata self reminder untuk khususon ini pengingat diri, al-fakir pribadi, Fauzi Pari, Bintari, dan umumnya untuk kita semua. Usikum manasi, usinasi wayakum, barakallahu fikum, walakum minkum, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasihan kepada guru kita Ustaz Fauzi Pari. Mudah-mudahan bermanfaat tausiahnya. Adalah kita tutup pengajian kita dengan membaca selawat. Sallallahu Rabbuna ala Ahmad al-Mustafa
Sayyidil Mursalin wa